ini saya memberikan judul khotbah, yaitu garis rencana Allah. Saudara, kalau di dalam dunia ini kita mengenal ada namanya Khatulistiwa. Khatulistiwa itu adalah sebuah garis imajiner yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Nah, garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian belahan bumi. Dan itu ada beberapa di Indonesia, di daerah-daerah yang sudah dipatok, diberikan tugu di situ titik nol, melambangkan bahwa itu adalah garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini membagi dua bagian belahan bumi, yang utara dan bumi yang selatan. Garis lintang khatulistiwa adalah 0. Jadi titik 0 itulah yang melambangkan ketika ditarik garis lurus dan ada tugu di sana yang mereka suka buat. Waktu saya pergi mungkin 25 tahun yang lalu di Riau itu ada garis khatulistiwa lewat situ, dan mereka katakan inilah titik 0 itu, Pak. Dan itu adanya di hutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa garis rencana Allah dalam kehidupan kita? Kita akan buka Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Sudah dapat? Sebab rancanganku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seringkali kita merencanakan sesuatu waktu memasuki tahun 2024. Adakah kita punya harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi? Ada? Ada. Maunya kita dagang rame terus, tapi ketika bulan Mei kok gak sesuai ya? Januari, Februari, Maret, April baik-baik saja, tapi ketika masuk di bulan berikutnya, kenapa gak seperti bulan-bulan yang lalu? Alkitab katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Nah, saudara perhatikan gambar ini di depan. Antara jalan kita dengan jalan Tuhan itu sangat berbeda. Makanya firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Berbeda, saudara. Jalan kita sama jalan Tuhan itu sangat berbeda. Ada begitu banyak orang datang kepada orang yang bisa meramal masa depan kita, usaha kita, bisnis kita, jodoh kita, rumah tangga kita. Ada orang-orang yang katanya, kononnya dia bisa melihat masa depan kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu tidak dapat kita andalkan. Manusia itu tidak dapat
kita andalkan sekali lagi. Karena manusia itu punya keterbatasan. Kalau manusia itu dia tahu dia akan mati tahun berapa, contohnya 50 tahun lagi, dia akan atur kehidupannya supaya bisa mencapai 50 tahun dengan hal-hal yang baik. Dia akan tahu. Tapi manusia itu terbatas. Di Babadak ada seorang wanita itu yang menurut saya, mohon maaf, bukan menghina, tapi seperti bodoh-bodoh dia jalan. Tapi orang Babadak percaya dengan kalau dia lihat tangannya. Gitu. Saya berpikir logikanya di mana ya? Cara berpikirnya di mana ya? Pernah kami lagi duduk di depan, dia lewat dan ada orang, dia panggil sini. Saya lihat garis tanganmu. Saya lihat garis tanganmu. Dia bilang, oh, kamu begini. Orang yang dia katakan itu iya saja. Saya berpikir gini, kita ini kadang-kadang logika kita sudah tidak bermain, yang ada karena nafsu kita. Nafsu yang jauh lebih besar. Sama, waktu kami tinggal di Pamoyanan, itu ibu yang punya ruko itu, masa dia percaya pada dukun itu, dia bisa dirasuki pemikirannya untuk, oh, orang ini bisa menggandakan uang. Di mana logikanya sudah gak main. Sekarang kita sekolah tinggi-tinggi dikalahkan sama orang yang sekolah. Orang yang tidak berpendidikan, logikanya saja begini, dengarkan saya. Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia tolong kamu? Dia justru lebih kaya dari kamu. Kalau mesin judi slot itu, kalau tidak dimainkan, ngapain dia mau kasih keuntungan kamu? Itu semua sudah di setel. Makanya Baim Wong pernah membongkar mesin penjepit boneka. Waktu dia ditawarin, Baim Wong bilang gini, terus gimana ya? Oh, ini Pak, mesin ini bisa kita setel 9 kali dia turun, tidak pernah akan menjepit dengan kuat. Tapi hanya sekali dia bisa jepit dengan kuat. Artinya 9 kemenangan sudah diraih oleh yang punya itu. 1 kemenangan hanya didapat oleh orang yang pas dia main, dia untung, dia bilang, wah saya menang. Maka dia akan terus menerus. Padahal 9 kali dia kalah. Itu semua sudah di setting. Saya pernah putar di sini bahwa begitu juga judi online itu sudah dia setting. Kamu gak akan pernah menang. Nah, kalau kita mau meminta kepada manusia, maka kita sudah salah. Kita sudah keliru. Semua yang dilihat, dipercayai dalam dunia ini, itu sia-sia. Manusia melihat ini orang hebat, ini orang yang bisa meramal. Semua itu sia-sia. Kalau dia bisa meramal, dia bisa melihat. Pertanyaannya, mengapa dia bisa sakit? Mengapa dia bisa bangkrut? Mengapa dia bisa mengalami persoalan? Mengapa? Satu hal saya mau kasih tahu. Hanya Tuhanlah yang melihat kita. Tuhanlah yang tahu keberadaanmu. Waktu Yesus berjalan,
Sakeus diam-diam di atas pohon kan? Tapi kenapa Yesus bisa berhenti di bawah pohon itu pas? Dan dia tengok ke atas. Sakeus, aku mau mampir di rumah kamu. Tidak kebetulan itu. Selalu saya katakan, kita boleh bersembunyi di hadapan manusia, tapi kita tidak boleh bersembunyi di hadapan Tuhan. Artinya kita harus belajar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan apapun. Di hadapan manusia mungkin kita bisa bersandiwara, kita bisa menutupi itu, tapi Tuhan bilang, kamu gak bisa ditutupi. Samuel disuruh pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai. Apa Tuhan bilang sama Samuel? Jangan kamu lihat perawakannya, tapi aku lihat hati ini. Semoga hati kita memang betul-betul hari ini kita mencari Tuhan. Semoga hati kita betul-betul kita mau rindu bertemu dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang melihat jiwa dan pikiranmu. Dia yang mengerti. Oleh sebab itu, garis kehidupan di dalam rancangan Tuhan itu ada dua hal yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf itu adalah tipologinya Yesus. Yusuf itu siapa? Dia anak kesayangan bapaknya. Dia dijual karena iri hati, dimasukkan sumur, dipenjara di liang tahanan, bukan karena kesalahannya. Diangkat ke istana saat 30 tahun. Dia memerintah sebagai orang nomor 2 di Mesir selama 80 tahun. Menyelamatkan keluarganya dan sanak saudaranya dari kelaparan yang hebat. Tetapi apakah perjalanan Yusuf itu seperti di atas? Planning lurus terus. Tiba-tiba dia jadi seorang nomor 2 di Mesir. Tidak. Yusuf tidak jadi begitu. Tapi Tuhan bilang sama Yusuf, kamu harus melewati rancanganku, bukan rancanganmu. Kalau saya juga boleh bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, El Shaddai ini besok pun dapat tempat yang bagus. Kalau boleh tempat ini penuh semua. Tapi Tuhan bilang, tidak. Yohanes, dengar, tidak. Kamu harus difitnah dulu. Kamu harus dijelekan dulu. Kamu harus dimusuhi dulu. Kamu harus direndahkan dulu. Kamu harus dilempari dulu tempat ibadah. Kita bilang, Tuhan saya mau begini. Tuhan bilang, enggak. Tenggelam dulu kamu di air. Kita bilang, Tuhan saya pingin rumah. Tuhan bilang, kalau kasih rumah jadi sombong. Tuhan saya pingin diberkati. Tuhan bilang, kalau diberkati jadi sombong. Rencana Tuhan, planning Tuhan. Yusuf tidak mulus, padahal sudah dapat mimpi loh. Saudara kalau baca firman Tuhan, sudah dapat mimpi. Iya kan? Betul ya? Mereka itu mimpi Yusuf, saudara-saudaranya dan orang tuanya datang pada dia. Waktu dia cerita mimpi itu, saudaranya tidak percaya. Masa kami ini harus menyembah kepada engkau?
Tapi lihat ini proses ini. Dia harus dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Tapi apa? Kita belajar di sini. Yusuf tidak menyerah. Mungkin dia berkata, Tuhan, kenapa ini saya harus hadapi? Dijual ke Mesir. Sampai di Mesir jadi pelayan. Rajin dia. Sudah rajin-rajin. Datang Tante Potifar yang suka sama dia. Difitnah lagi dia. Mungkin kalau Yusuf patah arang, dia bilang, mungkin salah mimpinya kali Tuhan. Ternyata saya difitnah loh ini Tuhan. Sudah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Ditahan di situ. Ditipu lagi dia sama juru minuman daripada raja. Yusuf ini mendapat tipuan-tipuan dari orang-orang yang dia tolong. Maka saudara, engkau pernah ditipu orang, engkau pernah dihina orang, engkau pernah diinjak orang. Satu saat Tuhan yang akan angkat engkau. Tapi pada waktu kita ada di proses ini, saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Saya kadang-kadang lihat ya, saya bilang, ya Tuhan, ini kalau belum jadi, belum ada dana untuk bangun lantai 2. Ini kalau baru di dalam ini, hitung-hitung baru sekitar 15 atau 20 orang ini, sudah sempit sekali ini rumah ini. Tapi itu kan cara saya kan? Betul? Itu kan cara kita kan? Betul? Itu pemikiran kita. Tapi cara Tuhan bilang gini, enggak, kalian bersusah-susah dulu, tenggelam dulu di sini. Tapi ada begitu banyak orang, ketika ada di dalam posisi tenggelam begitu, dia nggak siap. Dia nggak siap. Kenapa? Makanya banyak rumah tangga ketika sudah tidak menghasilkan, mungkin istrinya sudah tidak siap atau suaminya sudah tidak siap. Sudah nggak ada duit, dia tinggalkan. Sudah tinggalkan. Sudah nggak ada apa-apa, maka bapak-bapak, ibu-ibu, hargailah pasanganmu yang sedang berjuang dengan engkau. Di waktu kamu sedang bangkrut, dia pun ada di sampingmu. Di waktu engkau sedang sakit, saya sakit. Terus terang, siapa yang kasih mandi saya? Kalau bukan istri. Apakah yang muda yang mau pasti kita mandiin? Ini saya jujur. Waktu pulang dari rumah sakit, nggak bisa saya mandi sama sekali. Saya bilang saya pusing. Dia bilang, sini. Dia peluk. Karena suami istri. Dia mandikan saya. Masa hal itu saya akan lupakan karena sesuatu? Ini kan bodoh sekali. Itulah perjalanan manusia. Susah senang, kata firman Tuhan, dan janji kita pada firman Tuhan di depan altar Tuhan. Ada berkat atau tidak ada berkat, susah senang, diberikan keturunan atau tidak, tetap engkau sebagai suami istri. Bukan susah kita tinggalkan, senang kita lupakan orang yang makan sepiring dengan kita. Tapi proses daripada Yusuf, dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Garis rencana Allah dalam hidup tidak pernah akan gagal. Manusia bisa menggagalkan kamu, ya, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan.
biar itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita melayani Tuhan. Urusan Tuhan adalah Dia menyediakan ikan-ikan bagi Petrus yang tidak dapat ikan semalaman. Urusan Tuhan adalah sekalipun itu siang hari, tapi ikan-ikan itu datang ke jala Petrus. Saudara, tinggal 1 menit pun, apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi kita. Garis rencana Allah dalam hidup kita, saya tahu, saya punya garis rencana Allah. Saudara juga harus yakin, saudara juga punya garis rencana Allah. Sekalipun kamu sudah masuk di dalam air, sudah masuk di air, dapat lagi di batu-batu, mau menanjak di sini ada duri, mau menanjak di sini ada duri yang akan membuat kakimu tertati-tati dan bahkan bisa nangis karena berdarah. Tapi yakinlah, setiap usaha, setiap apa yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, apa yang kau lakukan itu, hasilnya pasti selalu akan baik. Percayalah, garis rencana Allah itu harus terjadi. Saya suka bilang kepada anak-anak youth ini, saya suka lihat mereka, saya dengan Ibu Ami suka doakan mereka, Tuhan, hari ini orang bisa bilang, siapa itu Velania, siapa itu Fernando, siapa itu? Tapi aku percaya Tuhan, mereka belum tahu 10 tahun ke depan mereka akan jadi orang-orang yang sukses. Mereka akan menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai. Karena saya rindu mereka takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka hikmat itu tidak akan kita dapati. Tapi kita takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan berikan sama kita, sehingga kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Garis rencana Allah, garis rencana Tuhan ini dalam hidup kita, yang pertama adalah hidup kita harus kudus dan taat. Yusuf tidak akan menjadi orang nomor 2 kalau Yusuf dia tergoda, dia terpancing, dia terbawa dengan istri Potifar. Dia tidak akan menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dengar baik, dia tidak akan menjadi orang yang sukses di Mesir kalau dia tergoda dengan istri Potifar. Tapi dia lari. Yang pertama, jaga kekudusan, ketaatan. Anak-anak muda, anak-anak youth, jaga kekudusan. Yusuf, dia tidak menghampiri istri Potifar. Yang kedua, hidup dalam baca firman dan doa serta pujian. Nggak habis-habisnya kami akan ingatkan jemaat, mari berdoa, baca firman, ya, baca firman. Saya tidak tahu, saya sudah bilang berulang-ulang, ayo jemaat, baca firman, doa. Habis doa, ngobrol. Semalam kalian anak yuk pulang, kami baca firman bertiga.
habis berdoa, kami suka sharing dengan anak. Sekarang William, kamu ke depan mau bagaimana? Itu penting loh. Keluarga kalau tidak ada komunikasi dengan anak, hati-hati. Mungkin dia sudah bikin anak di luar sana baru kamu tahu. Kita ngobrol, harus ada ngobrol. Orang tua dengan anak harus ada ngobrol. Kenapa anak orang lain kita urus, anak kita sendiri kita tidak urus? Kenapa anak orang lain kita mau peluk, tapi anak sendiri kita tidak mau peluk? Ini terbalik. Bercengkrama orang tua dengan anak itu penting loh. Dan dia mau terbuka. Itu penting. Penting itu. Apapun kamu punya segala-galanya, tapi kalau anak kamu tidak ada di dalam hati, anak tidak merasakan hati bapaknya, ibunya ada di sini, maka percuma. Makan nasi sama telur, tapi kalau masih bisa bercengkrama, aduh, itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, anak-anakmu jangan biasakan tidur malam jam 10, jam 11. Itu sudah gak ada artinya. Gak ada artinya. Mendingan sini kita ngobrol. Kami Ibu Gembala suka bikin sesuatu, kue yang murah-murah aja, tapi sambil makan kue, sambil kita ngobrol di dapur, sambil minum teh, ngobrol. Ini penting sekali. Kita ada dalam persekutuan. Kita aja suami istri mau bersekutu lewat doa firman. Apalagi Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya, keluarga El Shaddai mencari Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan juga mau bersekutu sama-sama dengan kita. Bagaimana garis rencana Allah itu mau terjadi kalau kita tidak ada persekutuan pribadi kita, keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Sama, Tuhan juga mau bergulat, Tuhan juga mau memeluk kita sambil Dia menggendong, Dia ingin mencium kita. Itu satu hubungan secara rohani harus kita cari. Dan yang ketiga, kita harus lihat bahwa kita harus hidup di dalam kesungguhan dan kesetiaan. Sungguh-sungguhlah kita hidup, sungguh-sungguhlah kita setia sama Tuhan. Orang kalau setia apapun keadaannya, dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tapi kalau orang tidak hidup dalam kesetiaan, pada waktu dia melihat ada tantangan, saya nggak usah lah, saya tinggalkan. Ekonomi istri saya sedang tidak baik, saya tinggalkan. Ekonomi suami saya sedang tidak baik, saya tinggalkan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh setia, apapun keberadaan sedang terjadi, dia tetap percaya Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan. Mari garis rencana Allah dalam hidupmu jangan pernah gagal, jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau biarkan engkau menjauh daripada Tuhan, tapi datang mendekat, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mau bersekutu, memeluk kita, mencium kita, menggendong kita. Bahkan Dia memberikan kelegaan. Alkitab berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku di sini dikatakan apa? Adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi jangan cerita di status kesulitan. Jangan cerita di FB rumah tanggamu. Karena di FB bukan FB yang mempersatukan rumah tangga. Tapi Tuhan
Jangan cerita. Ada istilah anak muda sekarang, jangan bergaul dengan teman yang toksik. Toksik itu adalah racun. Karena apa? Itu akan mempengaruhi. Hiduplah dalam garis rencana. Amin.